Cara betah tinggal di pondok pesantren. Menjadikan anak betah di pondok pesantren tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Bahkan semuanya dibutuhkan proses sekaligus waktu yang panjang. Berikut 7 tips agar betah di pondok pesantren. Yang pertama, niat menjadi modal yang kuat. Keberadaan niat dalam menuntut ilmu agama menjadi pondasi awal yang harus ditekankan kepada seorang anak atau orang tua yang ingin menitipkan anaknya tinggal di pondok pesantren. Niat ini tentu saja paling penting menghilangkan kebodohan. Tak peduli masa depannya akan jadi apa, harus diyakini bahwa ilmu menjadikan semuanya menjadi mudah. Bahkan hadis paling sahih dalam kitab Arba'un Nawawiyah terdapat sabda Rasulullah SAW, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Yang kedua, patuhi aturan awal membentuk kesadaran. Tips yang bisa dilakukan selanjutnya agar betah tinggal di pondok pesantren ialah dengan mematuhi seluruh aturan. Peraturan ini biasanya berkaitan dengan larangan-larangan membawa telepon genggam, bermain game, memakai celana ketat, sampai berpacaran. Adanya aturan tersebut dibuat tidak lain agar menciptakan keteraturan sosial, sehingga nantinya setiap orang yang tinggal di pondok pesantren membentuk kesadaran. Meskipun setiap pesantren memiliki aturan yang tidak dapat digeneralisasikan, biasanya ada bentuk pelanggaran yang diberikan takzir atau hukuman. Jikalau hukuman itu dilakukan, seseorang biasanya menjadikan alasan tidak betah untuk tinggal di pondok pesantren. Yang ketiga, mendengarkan perkataan kiai agar semuanya memiliki arti. Ketika awal tinggal di pondok pesantren, biasanya ada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh kiai ataupun dewan asatiz terkait dengan tanggung jawab sekaligus kewajiban yang harus dilakukan. Perihal ini menjadi bagian penting yang harus dijalankan. Pasalnya, untuk bisa betah dan berkah selama tinggal di pondok pesantren, salah satunya dengan bersikap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Yang keempat, aktif dalam kegiatan menjadi modal kenyamanan. Banyak bentuk kegiatan yang ada di pondok pesantren, mulai dari kegiatan yang wajib dilakukan santri seperti lalaran, hafalan, dan lain-lain. Ada pula kegiatan tambahan, contohnya bersih-bersih lingkungan pondok pesantren, roan, olahraga, pencaksilat, maupun seni hadroh. Semua kegiatan yang ada ini menjadi modal untuk menciptakan kenyamanan sekaligus memberikan dorongan untuk mengenal satu sama lain. Jika tidak ada kesibukan, langkah mudah untuk betah tinggal di pondok pesantren ialah dengan mengikuti kegiatan tersebut. Tentu dengan catatan semua kegiatan tambahan dikerjakan setelah kegiatan wajib dilakukan. Yang kelima, suka menyendiri membuat hidupmu sepi. Bagian ini barangkali terjadi ketika awal-awal tinggal di pesantren, khususnya untuk pemula, di mana tanda anak tidak betah di pesantren biasanya suka sendirian tatkala selesai mengaji ataupun sholat berjamaah. Padahal jika disadari, sikap kesendirian tidak menjadikan pribadi yang lebih baik, malah sebaliknya menjadi pribadi yang tertutup. Sebagai bagian dari makhluk sosial, tentu saja semua orang membutuhkan hubungan pertemanan. Sehingga langkah agar betah tinggal di pesantren, jangan pernah berpikir bahwa hanya kamu saja yang memiliki beban. Semuanya mempunyai permasalahan, namun diatasi dengan menjalin hubungan pertemanan. Yang keenam, orang tua di rumah membuat semangat bertambah. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk gagal dalam menjalani kehidupan. Semua orang tua berkeinginan agar keturunannya bisa lebih baik. Salah satu dilakukannya ialah dengan menitipkan anaknya tinggal di pondok pesantren. Kolerasinya dengan hal tersebut setidaknya bagi anak yang berbakti. Ketika terbesit bosan tinggal di pesantren dan ingin kabur, haruslah mengingat perjuangan yang telah orang tua lakukan. Perjuangan ini bukan hanya sebatas materi, namun doa-doa yang dilakukan keduanya setiap hari. Yang ketujuh, sikap penerimaan agar tidak ada penyesalan.
Ketetapan Allah yang membuatmu diharuskan tinggal di pondok pesantren sejatinya menjadi bagian awal dari hidayah yang diberikan. Di pesantren inilah karakter dan kepribadian dibentuk. Mulai cara bersikap, berucap, sampai dengan bertindak. Semuanya pasti bermanfaat untuk masa depan. Maka tak lagi yang harus diingat, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Sebagai santri harusnya menyadari bahwa ia menjadi orang yang terpilih, sehingga konsekuensinya berusaha bersabar dan nikmati keadaan agar kedepannya tidak ada penyesalan. Semoga bermanfaat tipsnya bagi kalian yang ingin mondok ataupun sedang mondok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.